Selamat bertemu kembali dengan Pak Gianto. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tata nama alkena dan alkuna. Ya, langsung saja kita mulai. Untuk menentukan tata nama alkena, cara yang pertama yaitu menentukan rantai induk. Rantai induk adalah rantai terpanjang yang ada ikatan rangkapnya. Jadi berbeda dengan alkana. Jadi untuk alkena dan alkuna, rantai terpanjang adalah rantai induk adalah rantai terpanjang yang ada ikatan rangkapnya. Nah, misalnya ada struktur seperti ini. Nah, coba perhatikan di sini terpanjang ini ya. Ini yang lurus ini adalah terpanjang, tetapi tidak ada ikatan rangkapnya. Berarti ini bukan rantai induk. Nah, dari struktur ini kita akan coba ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke sana ya. Kalau ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama. Ya, oke, berarti saya akan pilih yang dari bawah lurus ya, seperti ini. Ya. Kemudian memberi nomor ya, memberi nomor dari ujung yang dekat dengan ikatan rangkap. Berbeda dengan alkana. Kalau alkana penomoran diberikan dari ujung yang dekat dengan cabang. Tapi untuk alkena dan alkuna nomornya dari ujung yang dekat dengan ikatan rangkap. Berarti dari ujung bawah sini ya. Nah, kita beri nomor 1 sampai 8. Berarti oktena nanti ya. Oke, jadi kita beri nomor dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti alkenanya adalah oktena. Nah, kalau untuk alkuna seperti ini, ada struktur seperti ini. Nah, kita cari terpanjangnya berarti dari yang ada ikatan rangkapnya. Berarti kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5 masih ada yang terpanjang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang berarti yang melengkung begini ya. Nah, seperti ini. Kita beri nomor dari ujung yang dekat dengan ikatan rangkap. Nah, nomor 1 di sini, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu ya. Jadi, kita menentukan rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap baru diberi nomor dari ujung yang dekat dengan ikatan rangkap. Berikutnya adalah menentukan cabang dan namanya. Jadi menentukan cabangnya apa saja. Misalnya untuk struktur yang pertama. Nah, berarti yang 3 ini adalah cabang, ini juga cabang, ini cabang. Kita beri nama. Ya, yang 3 berarti propil. Ini berarti metil, ini yang adalah etil. Nah, kasih nama. Kemudian baru kita tuliskan namanya berdasarkan urutan. Ya. Nah, cabangnya diberi nama sesuai alfabet, misalnya etil, metil, propil, berarti yang awal adalah etil, baru metil, kemudian propil, seperti itu ya. Nah, urutannya adalah nomor cabang dulu, nomor cabang, nama cabang, kemudian ada tambahan yaitu posisi ikatan rangkap. Posisi ikatan rangkapnya kalau dari gambar di sini adalah di karbon nomor 1 dan nomor 2. Berarti nanti posisi yang kita gunakan adalah nomor yang terkecil, jadi nomor 1. Kalau posisinya misalnya di nomor 3 dan 4, yang digunakan adalah nomor 3, seperti itu ya. Oke. Lalu kita beri nama. Nah, sehingga namanya adalah etil, ada di nomor 6, berarti 6 etil. Kemudian metil ada di nomor 5, 5 metil. Kemudian propil ada di nomor 3, 3 propil. Nah, ikatan rangkapnya di antara 1 dan 2, berarti yang dipakai yang terkecil yaitu 1 oktena, seperti itu. Jelas ya kira-kira? Nah, lalu kalau yang struktur yang alkuna tadi, nah, struktur yang ini, nama cabangnya apa kira-kira ini? Ini adalah nama cabang, ini cabang. Kalau kita perhatikan di sini cabangnya ini namanya adalah sekunder butil. Tentu masih ingat ya nama-nama gugus alkil pada
video yang terdahulu sudah dibahas ya. Jika ada cabang di bagian ujung terdalam itu diberi nama sekunder gitu ya. Jadi kalau ini kan ujung bagian dalam dari gugus alkil, kalau ini ujung bagian luar. Kalau dari ujung bagian dalam ada cabang, namanya adalah sekunder. Kemudian kalau jumlahnya 4 ya berarti sekunder butil gitu ya. Nanti kalau Anda masih belum jelas atau lupa, silakan nanti dilihat video yang membahas tentang tata nama alkana ya. Di situ ada bagaimana cara memberi nama gugus alkil. Nah, berarti ini adalah metil. Kita beri nama. Nah, seperti ini. Di cabang yang ini namanya sekunder butil, namanya metil. Kemudian diberi nama sesuai alfabet. Nah, sekarang ini sekunder butil, alfabetnya S atau B. Nah, sebenarnya ini kan butil ya. Ini butil berarti alfabetnya dari B, bukan S. Sehingga sekunder butil ditulis lebih dahulu dari metil. Nah, gitu ya. Sehingga namanya adalah 3 sekunder butil, kemudian 4 metil, 1 heksuna. Jangan lupa kalau ikatan rangkapnya ada 3 berarti alkuna heksuna, seperti itu. Oke. Saya rasa cukup jelas bagaimana cara memberi nama pada alkena dan alkuna. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang isomer pada alkena. Langsung saja. Isomer alkena terdiri dari isomer rangka. Artinya rangkanya yang berbeda. Ada isomer posisi ikatan rangkapnya yang berbeda. Isomer geometri, nanti ada isomer cis dan trans, geometrinya yang berbeda, dan isomer gugus fungsi. Nah, untuk isomer gugus fungsi ini tidak akan saya jelaskan. Isomer dari heksena, ya, isomer kerangka dari heksena. Nah, posisi ikatan rangkap di atom karbon nomor 1. Ya, jadi saya buat dulu untuk posisi ikatan rangkap di atom karbon nomor 1 seperti ini. Ya. Ini heksena berarti karbonnya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ikatan rangkapnya saya taruh di karbon nomor 1 ini ya, karbon pertama di sini. Jadi penomoran di sini tidak saya tulis ya nanti. Kemudian atom hidrogennya juga tidak saya tulis untuk mempermudah pemahaman saja ya. Jadi saya tidak menuliskan atom hidrogennya supaya Anda lebih mudah memahaminya. Nah, struktur ini untuk menentukan isomer yang lain seperti pada alkana kita kurangi 1 karbon dulu di ujung ya. Kemudian kita letakkan di karbon nomor 2, tidak boleh di ujung ya. Jadi ini kita letakkan di karbon nomor 2. Ini nomor 1, ini nomor 2. Sehingga strukturnya seperti ini. Nah, kemudian kita geser posisi ini ke sebelah kanan. Kita geser, bisa bentuknya seperti ini. Nah, kemudian ini kita geser lagi ke sini. Ada struktur lain sehingga bentuknya seperti ini. Nah, kemudian kalau kita geser ke sini sudah tidak bisa karena ini adalah ujung ya. Maka dikurangi karbon 2 sehingga terpanjangnya ada 4. Di induknya ada 4. Ya, kita kurangi 2 sehingga strukturnya seperti ini. Nah, ini kita taruh di nomor 1 dan nomor 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita taruh di nomor 1, 2. Kemudian kita coba kalau ini dipindahkan ke sini tidak mungkin karena ikatannya di sini sudah 4 ya. Kalau ini kita pindahkan di sini masih bisa sehingga strukturnya semacam ini. Nah, untuk posisi ikatan rangkap di karbon nomor 1 sudah habis saya rasa. Ini tidak mungkin dipindahkan ke sini. Ya, jadi untuk posisi ikatan rangkap di atom karbon nomor 1 sudah habis. Lalu kita beri nama, ada enggak yang sama namanya ya. Yang ini namanya 1 heksena, yang ini namanya 2 metil,
1 pentena. Ini namanya 3 metil 1 pentena. Kalau ini namanya 4 metil 1 pentena, 1 2 3 4 gitu ya. Kalau ini namanya 2 3 dimetil 1 butena, karena terpanjangnya ada 4. Tuh 2 3 dimetil 1 butena. Nah, kalau ini namanya 3 dimetil 1 butena. Seperti itu ya. Oke. Lalu untuk posisi ikatan rangkap di karbon nomor 2. Nah, sekarang kita cari struktur untuk posisi ikatan rangkap di atom karbon nomor 2. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian kita kurangi 1, kita taruh di nomor 2. Ini nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Ini kita ambil, kita taruh di nomor 2. Strukturnya seperti ini. Kemudian ini kita geser ke sini. Strukturnya menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita geser lagi ke sini. Strukturnya seperti ini. Nah, untuk posisi ikatan rangkap nomor 2, nggak mungkin ini digeser lagi ke sini, sehingga kita ambil lagi 2, kita taruh di nomor 2 dan nomor 3. Terpanjangnya ada 4 ya jadinya. Ini kita taruh ke sini tidak mungkin. Ini kita pindah ke sini juga tidak mungkin. Berarti untuk posisi ikatan rangkap di karbon nomor 2 sudah tidak ada lagi. Ya. Dan kita beri nama. Ini namanya 2 heksena. Ini namanya 2 metil 2 pentena. Ini adalah 3 metil 2 pentena. Ini 4 metil 2 pentena. Sedangkan ini adalah 2 3 dimetil 2 butena. Oke. Selanjutnya posisi ikatan rangkapnya di karbon nomor 3. Nah, seperti ini. Ini nomor 1 2 3 1 2 3. Nah, namanya berarti 3 heksena. Lalu kita coba kurangi 1, kita taruh di nomor 1. Strukturnya seperti ini. Diberi nama 4 metil 2 pentena. Apakah ini isomer atau bukan? Nah, untuk menentukan apakah ini isomer atau bukan, kita beri nama dulu. Nah, kemudian ternyata ini bukan isomer. Karena apa? Coba. Ini bukan isomer karena sudah ada struktur kerangka yang sama, yaitu di posisi karbon, di posisi ikatan rangkap karbon nomor 2 ya. Nah, coba kita tengok ke belakang. Nah, ini. Posisi ikatan rangkap di atom karbon nomor 2 sudah ada nama 4 metil 2 pentena. Sama dengan ini. 4 metil 2 pentena karena penomorannya dari sini 1 2 3 4. Ya kan? Nah, karena sudah ada yang sama, nah ini sudah sama 4 metil 2 pentena sama, berarti ini bukan isomer. Nah, artinya apa? Artinya posisi ikatan rangkap di karbon nomor 3 sudah tidak ada lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi isomer kerangka untuk posisi ikatan rangkap di karbon nomor 3 tidak ada. Jadi hanya lurus saja seperti ini. Oke ya. Berikutnya isomer posisi ya. Jadi yang merupakan isomer posisi yang mana? Nah, di sini isomer posisi dibedakan oleh posisi ikatan rangkap. Jadi 1 heksena, 2 heksena, 3 heksena. Ini posisi ikatan rangkapnya berbeda. Ini disebut dengan isomer posisi. Lalu yang lain. Ini 2 metil 1 pentena dengan 2 metil 2 pentena. Nah, ini dibedakan oleh posisi ikatan rangkap saja. Nah, ini namanya isomer posisi. Berikutnya 3 metil 1 pentena dengan 3 metil 2 pentena. Ini dibedakan oleh posisi ikatan rangkapnya. Ini nomor 1, ini nomor 2. Masih ada kira-kira? Nah, 4 metil 1 pentena berisomer posisi dengan 4 metil 2 pentena. Nah, berikutnya
2,3-dimetil 1 butena berisomer fungsi dengan 2,3-dimetil 2 butena. Jadi ini dibedakan oleh posisi ikatan rangkap sehingga disebut isomer posisi. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya isomer sistran pada heksena. Jadi isomer sistran di sini saya akan jelaskan isomer sistran ini kan banyak sekali ya. Jadi untuk SMA nanti isomer sistrannya yang simetris saja ya. Nah, simetris itu seperti ini. Nah, misalnya untuk heksena, yang ikatan rangkapnya ada di tengah begini, tengah. Lalu ini sebenarnya posisi gambarnya ini dimensi 3. Ini kita tarik ke belakang, kemudian ini kita tarik ke depan seperti ini, sehingga posisinya seperti ini. Ya. Jadi pada bagian karbon yang berikatan rangkap ini kita tarik ke belakang sana, kemudian ini tarik ke depan, sehingga ini memutar gitu ya. Sebenarnya dimensi 3 ini memutar. Kalau pakai bentuk molekul itu bisa, atau molimot itu bisa ya gitu. Nah, kalau di sini ada atom yang sama ini satu sisi, atau di sini gugus metilnya juga gugus alkil di sini juga satu sisi, diberi nama cis. Nah, cis 3 heksena karena ikatan rangkapnya ada di nomor 3 ya, 1 2 3. Jadi namanya cis 3 heksena. Kemudian kalau yang trans yang berseberangan seperti ini. Nah, kalau ini diputar ke bawah, akhirnya ini kan jadi berseberangan, ini di atas, diputar jadi ke atas, ini ke bawah. Nah, ini unsur atom yang sama atau gugus yang sama ini letaknya berseberangan. Nah, kalau yang berseberangan ini diberi nama trans 3 heksena. Nah, sebenarnya banyak sekali struktur cistran, ada struktur E dan Z ya, tapi tidak akan saya bahas di sini ya, ini seperti ini. Nah, untuk struktur isomer cistran yang bentuknya sistem Z dan E ini tidak akan saya bahas karena ini akan dibahas di perguruan tinggi ini ya. Nah, gitu ya. Oke. Jadi kembali ke sini, sistran yang ini. Jadi untuk tingkat SMA kita belajar sistrannya yang simetris seperti ini aja. Nah, jadi untuk yang gugusnya ini berbeda, nanti ada prioritas ya, atom yang massa atomnya tinggi gitu, itu dibahas di sistem Z dan E ini. Dan ini nanti akan dipelajari di perguruan tinggi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan isomer alkuna ya. Pada alkuna terdapat isomer rangka dan isomer posisi. Oke, langsung saja. Saya akan ambil contoh untuk isomer pentuna. Isomer kerangka. Posisi ikatan rangkap di karbon nomor 1. Ya. Kita buat rantai karbonnya 5. Di sini saya tidak akan menuliskan atom hidrogennya ya, supaya pemahamannya lebih mudah. Kita ambil satu karbon, kemudian kita letakkan di nomor 2 tidak mungkin karena di sini sudah 4. Yang mungkin adalah di karbon nomor 3. Nah, sehingga posisinya seperti ini. Nah, ya. Kemudian kalau kita geser ke sebelah kanan nggak mungkin karena ini ujung. Artinya apa? Bahwa untuk posisi ikatan rangkap di atom karbon nomor 1 sudah tidak ada isomer lagi. Lalu kita geser ikatan rangkapnya ini di karbon nomor 2. Seperti ini. Nah, coba. Kemudian kalau kita kurangi 1, mungkin nggak kita taruh di karbon nomor 2 dan nomor 3? Saya rasa tidak mungkin. Karena di sini ikatan karbonnya masing-masing sudah 4. Sini 4, sini juga ada 4. Artinya apa? Bahwa pentuna ini hanya 3 isomer ini. Hanya ada 3 isomer dari pentuna, yaitu 1 pentuna, 3 metil 1 butuna, dan 2 pentuna. Nah, kita coba lagi yang lebih panjang, yaitu untuk heksuna.
posisi ikatan rangkap di karbon nomor 1. Kemudian kita kurangi 1, kita taruh di nomor 3. Kalau nomor 2 tidak mungkin ya. Sehingga strukturnya seperti ini. Dan kalau kita geser ke sebelah kanannya masih bisa. Nah, kemudian kalau kita geser ke kanannya sudah tidak mungkin. Lalu kita kurangi 2 kalau memungkinkan. Sehingga terpanjangnya ada 4. Nah, strukturnya seperti ini. Kita taruh di karbon nomor 3 dua-duanya. Kemudian kalau kita geser ke kanan sudah tidak mungkin. Artinya bahwa posisi ikatan rangkap di karbon nomor 1 sudah tidak ada isomer lagi. Lalu ikatan rangkap ini kita geser ke sebelah kanan. Posisi ke 2. Kemudian kita kurangi 1. Kita taruh di nomor ini tidak mungkin. Yang mungkin ada di sini. Ya, sehingga strukturnya seperti ini. Kemudian kalau kita geser tidak mungkin. Artinya apa? Bahwa heksuna hanya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 isomer yaitu 1 heksuna, 3 metil 1 pentuna, 4 metil 1 pentuna, 3 dimetil 1 butuna, 2 heksuna, 4 metil 2 pentuna. Jadi ada 6 isomer heksuna. Isomer kerangka maksud saya ya. Jadi kerangkanya ada 6. Oke, lalu isomer posisinya ya, 1 heksuna berisomer posisi dengan 2 heksuna, 4 metil 1 pentuna berisomer posisi dengan 4 metil 2 pentuna. Itu isomer posisinya. Oke, saya rasa cukup jelas untuk alkuna ya, hampir sama dengan alkena. Kita lanjutkan ke reaksi alkena dan reaksi yang terjadi pada alkuna. Reaksi alkena, yang pertama reaksi adisi. Saya ambil contoh yaitu reaksi adisi propena dengan asam klorida. Adisi itu penambahan atom. Artinya mana yang mengalami adisi? Yang mengalami adisi atau mengalami penambahan atom adalah atom karbon yang mempunyai ikatan rangkap. Berarti karbon nomor 1 dan nomor 2 ini. Tidak mungkin kalau ini masuk ke sini bukan adisi namanya ya. Jadi adisi itu akan menempel di karbon yang mengandung ikatan rangkap. Nah, untuk adisi dengan asam halida, asam halogen ya, ada HCl, HBr, HI, itu mengikuti aturan Markov-Nikov, di mana pada adisi hidrogen halida, atom hidrogen akan terikat pada atom karbon yang paling banyak mengikat atom H. Jadi atom hidrogen ini akan menempel di karbon yang hidrogennya banyak. Di sini hidrogennya 2, di sini 1. Berarti hidrogen akan menempel di sebelah kiri. Nah, mekanisme reaksinya itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Karbon yang rantainya panjang, jadi di sebelah kanan ini kan rantainya lebih panjang dengan yang di sebelah kiri. Pada saat terjadi pemutusan ikatan atau reaksi adisi, maka karbon ini akan menolak elektron. Jadi yang rantainya panjang ini akan menolak elektron, sehingga elektronnya akan terdorong ke karbon yang lebih pendek. Akhirnya karbon ini akan bermuatan negatif, sedangkan karbon yang sebelah kanan ini akan bermuatan positif. Kita tahu bahwa hidrogen itu bermuatan positif, Cl bermuatan negatif. Maka yang positif akan mencari yang negatif mencari yang positif. Seperti itu ya. Sehingga hasil reaksinya adalah ini. Ini propena, ini 2 kloropropan. Nah, kemudian jika yang memiliki ikatan rangkap ini jumlah hidrogennya sama, bagaimana? Tetap berlaku aturan Markov-Nikov bahwa hidrogen akan menempel pada karbon yang hidrogennya lebih banyak. Ya, kita lihat tetangganya. Jadi karbon ini tetangganya adalah CH3, karbon yang sebelah ini tetangganya adalah ini CH2. Ini hidrogennya 3, ini hidrogennya 2. Maka hidrogen ini akan menempel ke tetangga yang hidrogennya lebih, ke karbon yang tetangganya hidrogennya lebih banyak. Ini ya. Jadi ini tetangganya ini tetangganya ini. Hidrogennya tetangganya lebih banyak, maka hidrogen ini akan menempel ke sini
Cl-nya akan menempel ke sini. Mekanisme reaksinya sama, bisa dijelaskan kayak yang pertama tadi, bahwa karbon yang rantainya panjang ini akan menolak elektron, sehingga elektronnya akan terdorong ke rantai yang lebih pendek. Akhirnya karbon ini bermuatan negatif, sedangkan yang karbon sebelah kanannya akan bermuatan positif. Nah, hidrogen bermuatan positif mencari yang negatif, klor negatif mencari yang positif, sehingga hasil reaksinya adalah seperti ini. Ini adalah 2 pentena, yang ini adalah 3 kloropentana. Jelas saya rasa ya. Berikutnya reaksi alkuna. Reaksi adisi dengan asam halida ini sama aturannya dengan alkena, yaitu menggunakan aturan Markov-Nikov ya. Tetapi pada alkuna ini berlangsung, mekanisme reaksinya berlangsung 2 tahap, di mana ikatan rangkap 3 akan di tahap pertama akan berubah menjadi rangkap 2 alkena, kemudian di tahap berikutnya alkena akan diadisi menjadi alkana. Jadi untuk alkuna ini mekanisme reaksinya berlangsung 2 tahap. Tahap yang pertama, nah ini hidrogennya akan menempel di sini ya, karena ini hidrogennya lebih banyak, sehingga hasilnya seperti ini ya. Ini propuna menjadi 2 kloropropena. Jadi pada tahap pertama alkuna diubah menjadi alkena. Nah, baru pada tahap kedua alkena akan diadisi menjadi alkana seperti ini. Nah, ini lebih banyak hidrogen, maka hidrogen ini masuk ke sini ya, menjadi CH3, Cl-nya akan masuk ke sini, sehingga menjadi 22 dikloropropana. Jadi sekali lagi untuk adisi alkuna, mekanisme reaksinya berlangsung 2 tahap ya. Tahap pertama alkuna diadisi menjadi alkena, tahap kedua alkena diadisi menjadi alkana. Berikutnya adisi alkuna dengan hidrogen. Alkuna mengalami 2 tahap reaksi adisi oleh hidrogen untuk menghasilkan alkana karena memiliki ikatan rangkap 3 pada atom karbonnya dengan bantuan katalis nikel. Nah, untuk adisi dengan hidrogen ini tidak mengikuti aturan Markov-Nikov lagi, tapi langsung masuk saja. Jadi misalnya di sini H2, ya masuk saja ke ikatan ke karbon yang memiliki ikatan rangkap 2, ya berarti 1 di sini, 1 di sini, sehingga menjadi propena. Jadi alkuna tahap pertama diubah menjadi alkena, tahap kedua alkena berubah menjadi alkana. Jadi propena diadisi menjadi propana. Ya, demikian reaksi alkuna, alkena dan alkuna. Saya rasa cukup. Saya akhiri sekian. Selamat belajar. Sampai jumpa di video saya berikutnya.